Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat umur yang panjang, bahkan nikmat yang tiada tara, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah kita tetap istiqomah menjalankan sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk hidup bagi siapa saja yang menginginkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Sebuah petunjuk tentu hanya berfungsi jika seseorang mau membaca, menghayati, dan kemudian mengamalkannya. Al-Quran adalah warisan paling berharga yang Rasulullah tinggalkan untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul." Hadis riwayat Muslim. Sayangnya masih banyak kaum muslimin yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, sekedar pelengkap isi rumah, bahkan mungkin sampai berdebu karena saking begitu lamanya tak terjamah. Seolah tak pernah ada waktu untuk membaca Al-Quran. Namun jika untuk urusan duniawi selalu saja ada waktu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, keutamaan dalam membaca Al-Quran begitu besar, yang mana Allah ganjarkan pahala bagi setiap hamba yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukti dari besarnya pahala yang Allah berikan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatun bi asri amsalha, la aqulu alif lam mim harfu walakin alifun harfu walamun harfu wa mimun harfun." Yang artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah berikan ganjaran yang begitu besar bagi para pembacanya. Bagi para pembacanya, yaitu Allah ganjarkan 10 kebaikan di setiap kali membaca satu huruf dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa
Membaca Al-Quran adalah salah satu kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang Allah tegaskan, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibana sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Pahala dalam membaca Al-Quran begitu luar biasa, sehingga Allah khususkan ganjaran pahala untuk orang-orang beriman di setiap kali bertambah kuantitas bacaannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ang Tamimi Dari' radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutal lailah. Yang artinya, Tamim Ad-Dari' radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskannya baginya pahala solat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kemudian, sebagai syafaat menghampiri kita, yang akan membantu kita di mana hari yang begitu sulit bagi semua orang, dan berkat Al-Quran dialah yang akan menjadi penolong kita. Al-Quran adalah satu-satunya obat yang tidak akan pernah membuat kita overdosis. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.